Bareng tim Research and Development Dapur Gemilang langsung visit ke China untuk bawa inspirasinya ke Indonesia. China lengkap banget. Surganya para desainer interior itu ada di sini. Pernah nggak ngelihat berbagai macam handle selengkap ini? Udah gitu di kota lain kayak Shenzhen ada pusat elektronik yang kita explore juga. Perlengkapan lampu lengkap banget sih di sini dan semua ready diekspor. Terus kita juga mampir ke beberapa tempat interior build and design yang ada di China. Boom, mind blowing banget. Nggak ada yang kecil tempatnya. Kita arrive di Hong Kong. Jadi kita landing di sini dulu sebelum kita pergi ke Shenzhen. Palingan kita naik mobil ke Shenzhen sekitar 1 jam. Jadi apa aja nanti yang ada di sana kita lihat nanti. Oke. Nah, nggak pakai lama karena cuma numpang lewat aja nih di Hong Kong. Kita langsung naik mobil ke Shenzhen untuk lihat-lihat pusat elektronik yang ada di sana. Niatnya sih kita mau cari lampu LED buat kebutuhan interior. Nah, pas udah nyampe ternyata wow banget sih. Udah kayak glodok tapi ini tuh induknya lagi, kebayang nggak? Nah, selama 2 hari kita eksplor di sini, jadi emang komponen-komponen di sini tuh benar-benar lengkap banget. Mulai dari kualitas yang biasa aja sampai yang build quality-nya tuh bagus. Jadi kita tuh tinggal pilih sesuai kebutuhan pasar yang ada di Indonesia. Keren banget nggak sih? Udah gitu ternyata mereka yang open toko di sini itu dari pabriknya langsung. Jadi nggak heran kalau harganya tuh murah-murah. Yang bikin pecahnya lagi, ini bisa dibeli satuan. Nah, abis 2 hari ada di kota Shenzhen, kita langsung ke kota Foshan untuk survei semua kebutuhan interior. Sama lihat desain-desain dari studio interior yang ada di sini. Kira-kira kayak gimana sih perkembangannya? Nah, ini sekarang lagi ada di showroom dan workshopnya Artides Home. Jadi kita pengen lihat perkembangannya apa aja sih di negara Cina untuk di bidang interior. Ini yang mungkin akan kita bawa ke Indonesia untuk Dapur Gemilang nanti. Nah, seterusnya kurang lebih footage-nya tuh pas kita lagi room tour di Artides Home. So, enjoy ya. Yang dibikin menjadi kabinet. Nah, ini keren banget nih. Lampu-lampunya dibuat kayak kesan luxury. Modern gitu, luxurious. Oh ya, ini bisa dilampuin. Jadi kayak pakai remote. Pakai remote bisa dinyalain. Nah, bisa nyala. Ini nyalain lagi. Ini keren sih. Tapi ini batu aslinya. Batu. Oh, ini batu marble beneran nih. Tapi memang tipis sekitar berapa mili ya? Tebalnya? 5 Iya. 3 mili. 3 mili. Tebalnya 3 mili. Oh, yang atas 3 mili. Ini beberapa display yang ada di Artides Home, kitchen setnya. Lapis stainless steel ya? Lapis stainless steel. Jadi di Cina itu memang sekarang yang lagi berkembang itu meja-meja dapur itu menggunakan stainless steel. Jadi biar kalau misalkan ada potongan-potongan langsung di sini tuh nggak rusak. Dan ini pasti kan lebih food grade kalau pakai stainless steel. Kalau ini disemprot nih, ternyata ini bukan apel, ini disemprot. Dan permukaannya kayak doff gitu. Dan ada bertekstur sesuai dengan ininya, sesuai dengan motifnya. Nah, ini tim kita juga lagi ngecek jenis pocket door kayak gini nih. Kata dia sih pas dicoba-coba ini feel ankle-nya lebih stabil. Coba kita note dulu ya Mas Prapto. Kalau emang oke nanti kita beli. Ini juga nih salah satu display kabinet. Ini meja islandnya dibikin seperti ini. Bentuk bagus. Di motif. Juga frame aluminium 2 cm ya, sekitar tebal 2 cm lah. Ini juga di Indonesia ada beberapa sih yang sama. Temanya klasik. Cenderung clean nih. Putih temanya. Ini aluminiumnya keren nih. Bentuknya ini keren sih, jujur ini keren.
Ini, iya maksudnya dibikin kayak gini nih. Jadi tebalnya tebal begini, yang ini baru tipis. Nah ininya tetap tebal biar bisa pakai engsel yang kayak gini kan. Ininya tetap tebal biar bisa pakai engsel yang kayak gini. Tapi ininya tipis, ini tipis. Ini pakai list kayak gini biar rapi dalamnya. Dan ini pakai kaca muru. Pakai kaca muru, ini kelihatan keren sih. Handle-nya warna emas. Oh iya, karena sebenarnya di Artides Home ini masih dalam tahap renovasi, jadinya kita tuh cuma bisa lihat beberapa display yang udah setengah jadi gitu. Tapi yang pasti untuk sistem teknis, desain, dan jenis material itu udah beberapa yang kita note untuk dibawa ilmunya pulang ke Indonesia nanti. Mau coba bikin sampel kayak gini, jadi habis motong ACP-nya masuk sini. Nah, jadi ntar di sini ada keterangannya nih. ACP buat pintu di sini, ACP buat bodi dalam di sini, ACP buat bodi luar di sini. Gini kalau buat display jendela nih bisa nih kayak gini nih dibikin. Pintu juga bisa. Jadi pintu-pintu yang udah jadi bisa nih ditaruh di sini nih, di rak-rak begini nih. Jadi kelihatan lebih rapi. Nggak ditumpuk-tumpuk, karena kalau ditumpuk-tumpuk ada kemungkinan baret juga kan. Iya. Kalau kayak gini kan nggak gitu. Ini batu yang dijadiin pintu tuh kayak gini maksudnya. Oh iya benar. Ini ada kayak ada semacam sambungan di sini nih. Ini Sambungan. Kalau mau kecil semua jadinya dia begini. Ternyata kuat ini berat nih. Iya tuh engselnya sama aja. Iya. Nah, habis dari Artides Home, besok paginya kita lanjut lagi ke pusat toserbannya interior yang ada di Foshan juga nih. Wah, ini sih tempat luar biasa banget ya. Bayangin deh, building area segede gini isinya tuh campuran dari semua kebutuhan interior design sampai appliances, hardware, fitting, aksesoris interior, ada semua. Ini kita ke salah satu distrik interior paling besar di Cina, tepatnya di kota Foshan. Ini sepanjang mata memandang nih isinya semuanya all about interior. Semua kebutuhan interior tuh semua ada di sini dan ini brand-brand gede semua ya. Nah inilah salah satu tujuan Dapur Gemilang untuk datang ke China Foshan untuk mengambil inspirasi yang bisa kita bawa ke Indonesia. Nah ini kita bareng sama tim research and developmentnya Dapur Gemilang. Jadi kita cari-cari inspirasinya. Yes, lagi ngelihat berbagai macam aksesoris yang mungkin teman-teman di Indonesia udah familiar ya dari berbagai brand yang kita lihat di sini. Kita pengen masuk, kita pengen lihat selengkap apa semua fitting aksesoris yang ada di dalam toko ini. Iya, dan di Indonesia kita nggak pernah nemuin, even dalam satu brand dengan showroom officialnya gitu, nggak pernah nemuin display selengkap ini gitu. Benar-benar kayak from A to Z, semua jenis aksesorisnya, handle dan lain-lain, fitting, semuanya di display dengan dengan rapi. Jadi experience pada saat datang ke sini itu tuh terasa beda gitu. Kayak pengen beli semua rasa-rasanya karena hampir semuanya bagus gitu. Kayak masuk ke toko baju, terus semua size masih tersedia. Kadang-kadang kan kita kalau di Indonesia suka yang menjadi kendala adalah ready stock, terus di katalog globalnya ada, tapi di produknya di dalam negeri itu kadang-kadang suka nggak ada gitu. Nah kalau di sini tuh kayaknya ada semua katalognya, all katalog kayak tersedia gitu barang-barangnya. Nah ini berbagai macam semuanya. Pernah nggak ngelihat berbagai macam handle selengkap ini, dan dari berbagai brand ada semua. Ini kita lagi pengen cari inspirasinya. Kalau emang bisa kita datangin ke Indonesia, maybe no one knows. Nah ini dari brand Heritage. Ini bisa kalian lihat. Nah ini tim kita Dapur Gemilang lagi nanya-nanya soal fitting. Ini ngefit. Oh iya benar. Coba lihat. Enggak bolong kayak bukan tikus kemarin tuh ya. Oh iya. Jadi ini nggak ada celah untuk masuk kayak kecoa gitu-gitu ya, serangga.
Ini versi manual. Coba buka lagi, coba buka lagi. Kalau mobil Oh, oke. Secara sistem udah kayak mirip pintunya Alphard ya. ya, jadi Pencet, itu dia balik sendiri. Ini penggunaannya kira-kira di aluminium bisa nggak, Mas? bisa di wardrobe, di wardrobe kita bisa dengan sistem pintu yang flat begini. Jadi si ini nggak numpang. Kalau ini kan dua pintu flat, jadinya rata. Jadi nggak saling tindih ya? Iya, nggak sama tinggi. Jadi kelihatan lebih minimalis. Iya, lebih Seamless. backflash. Oh iya, backsplash. Backflash. Iya. Ini Sekencang apa juga. Jadi kalau mau marah-marah di sini bisa nih, Mas. aman. Dan ini dari brand Heritage. Kalau ini kan di kita udah biasa. Nah, yang ini, yang itu kan biar nggak kelihatan sininya celah ini. Celahnya jadi nggak terlalu, paling berapa mili sih itu? Ini kalau tiga ini kan udah biasa di Indonesia. Tiga. Tapi kalau ini ketutup. pintunya di depan. Betul. Nah, tadi slow motion. Oke, nice. Nah, abis dari toko fitting yang lengkap tadi, kita juga masuk ke beberapa toko yang ada di sini. Sebenarnya sih kita masuk kayak random aja gitu kan, mumpung masih ada di sini, jadi kita manfaatin kesempatan itu guys untuk ngelihat semuanya. Siapa tahu nemuin produk-produk yang lagi kita cari kan. Nah, ini ada contoh-contoh pintu, Sinterstone, terus ada beberapa display kitchen juga yang mau kita lihat. Habis itu kita ketemu sama showroom hotel deh. Ya udah, kita putusin untuk mampir sebentar. Cara kerja di Swasher kalau misalkan kelihatan dari luar tuh kayak gini bentuknya. Oh, ke sono. Wow. Nutupnya gimana lagi, Om? Nutupnya? Oh, tutup tinggal diklik aja gitu ya, tinggal diklik ya. Mau tahu nggak tadi harganya berapa yang sink yang tadi sensor? Terus kebuka untuk cuci buahnya 40 juta. Nah, itu dia tuh. Tapi gue yakin lah, tapi kita yakin kalau di Indonesia tuh banyak yang sanggup untuk beli sink ini, karena di Indonesia orang kayanya banyak ya. Nah, abis itu kita lanjut ke tempat lain nih. Ini juga nggak kalah gede. Isinya tuh lebih ke bahan-bahan material belum jadi gitu. Nah, dalam satu toko ini aja nih contohnya. Kayak udah bisa bikin satu kitchen set lengkap dah kayaknya. Bayangin aja, mulai dari perintilan kecil sampai yang gede-gede tuh ada semua. Dan bisa beli satuan juga, enak banget kan? Ini kayaknya ada kaki-kaki meja. Terus ada berbagai macam engsel juga, mulai dari rel tandem, double track. Nah, ini aja baru yang ada di toko. Belum lagi nih kita bisa request sebenarnya dari katalog yang dia punya. Apapun yang ada di katalog semuanya bisa disediain. Terus di sini juga ada handle, lengkap banget di sini. Terus ada aksesoris kitchen set pull down rack juga nih kayak gini. Dan berbagai jenisnya tuh ditampilin semua. Buat wardrobe juga ada di sini. Frame pintu aluminium sama kacanya juga masih ada dan masih satu toko. Ini tebel banget ya. Ini dari ujung situ sampai ujung sini semuanya aksesoris interior. Gede banget. Jalan kaki sih capek. Rotan untuk pintu, biasanya untuk pintu. Ini juga bagus nih untuk aksen-aksen yang Japandi juga masuk sih. Ini untuk LED. Yang ini baknya yang mana? Daripada 3.000 mending ini sih 3.500. Nah, tujuan terakhir kita itu pergi ke salah satu showroom terbesar yang ada di Foshan nih. Ini namanya Kevan Interior. Ini isi footage itu cuma mau kasih lihat beberapa desain interior yang udah mereka display di showroomnya. So, enjoy ya!
就是有些女孩，就是有些客户她喜欢那种自融化的东西，她其实会放一些量表器啊、首饰啊，这些呢可能就是抽屉里面的空间。是后面一体了，因为这里一进来是有个隐形门啊，因为这个空间是一个卫浴、公共卫生间，所以的话呢，我们就用这个隐形门去做设计啊，不会说一进来就看到系统的。这个是三安板，这个是木皮，对，然后这个是木皮，这个是三安，对，就可以做同色，因为这样子成本就下来了。然后这些全部是三安，上去其他是面的，就是这样子那个做法。然后这一套酒店下来的话呢，也是4万2块钱，就全部。这边吗？对，那除了那2个空间，对，这些都有。全部弄在一起，看上去也不会很违和。对，会堵。对，而且这里有个比较有特点的地方，会看到这个抽屉会很轻薄。其实是用了我们的门板，上面是我们的一体成型的拉锁风的一个感觉。那这个是参考了意大利的玻璃风的对一个衣帽间设计。那这一个呢，它是一体成型的一个外感，就不像以前有一些是分开的，这种就会稍微一点。设计用料也是很实在，这都是12厘的。我们的衣柜背板全都是12厘的。一起的一个操作台啊。海地12 5斤件，对，你们这是汉高的吗？5斤是的，哦，还是。那个调过那个速度。设计的时候对。这个茶柜空间呢，是同款门型做了不同材质，这是烤漆啊，就我们可以做不同的材质，价格就不一样，根据客户的需求来。因为以前是没有打钉的工艺，全都是榫毛，所以我们还是这种用实木沿用了这种榫毛工艺，现在叫卡槽。对。Zaman dulu masih belum ada robot dan pakai Oh iya benar manual. 对，就这样子。然后呢，跟我们的板结合。哇，这个结合太好了。是的。又长。是的。Dalamnya menakjubkan. 特意去做的设计。假设我假设就是会有手印啊，或者脏的黑啊那种，一般清洁就可以了。可以啊，其实我们用个海绵用清水擦就可以。要么就用现在其实国内它有很多这种很高科技的东西，就只要你没有你想不到的，没有我们做不到的，只有你想不到的。Ini island wardrobe ya? 东西中国真的太多。Island wardrobe. 然后这个就是我说的动膜玻璃那个动膜下，对。
yang sering dicari nih, sering banget dicari. Ini tuh sering banget dicari. 往网上学找不到这个东西。像我们这个应该也是在淘宝上。然后这一个就更好的诠释我刚才说的做沙拉法。 Dikasih frame. Lihat di bagian produksinya mereka, ini ternyata semuanya udah full mesin, bahkan sentuhan manusianya tuh udah sedikit banget. Voila, ini dia akhir dari visit Dapur Gemilang ke China. Ada istilah belajarlah sampai ke negeri Cina. Seenggaknya itu yang paling sering kita dengar dari kecil. Dulu mungkin nggak begitu relate sama istilah ini, tapi ternyata istilah ini seperti sebuah prediksi di kemudian hari. Sekaligus membenarkan bahwa kita tuh harus terus berkembang seperti negeri Cina saat ini.